mungkin ya lebih ke arah nggak enak sih, lebih ke arah nggak enak untuk nolak. Jadi akhirnya lu ikut. Itu apapun ya menurut gue apapun yang lu nggak yakin, ya mending jangan. Soalnya waktu lu misalkan kayak nongkrong tadi deh, kayak lu nongkrong tiba-tiba sama teman-teman lo atau teman-teman baru lo dan itu kan lu kan investasi waktu ya. Lo mau pakai waktu itu untuk apa? Untuk senang-senang kah? Atau untuk istirahat kah? Atau untuk apa nih? Nah kalau misalkan kondisinya lagi capek banget apa segala macam, ya lo pengen istirahat, lo nggak pengen nongkrong, boleh lah nolak. Gue lagi capek banget nih, kayaknya next time aja deh gue baru ikutan. Atau kayak misalkan white lies itu layak dipakai atau enggak gitu. Kayak misalkan lu berbohong untuk kebaikan. Misalkan lu secapek itu dan lu nggak enakan, menurut gue sah-sah aja lu pakai white lies. Kayak gue masih kejebak di kegiatan gue yang sekarang ini nih, gue belum bisa cabut apa segala macam. Kenapa? Biar energi lu bisa tersalurkan dengan baik. Menurut gue sah-sah aja. Nah, gimana kalau kerjaan? Kerjaan kan lebih kompleks ya, maksudnya itu menyangkut karir lo, itu menyangkut masa depan lo juga gitu maksudnya. Kalau kerjaan misalkan bos lo bilang, tolong dong melakukan sesuatu yang di luar job desk lo. Buat gua, tergantung kondisi lo lagi kerja di mana nih. Kalau kerja di perusahaan yang sangat-sangat struktural, lo sah-sah aja untuk menolak. Kalau misalkan ada masalah dan lain hal karena itu, misalkan di perusahaan yang udah established lama dan udah settle, udah punya banyak karyawan apa segala macam, dan lo menolak itu dan jadi masalah, lo bisa fight back ke HR sih. Maksud gue ya balik lagi, KPI lo kan ditulis jelas di kontrak, itu bisa lo balikin. Tapi kalau di startup jangan coba-coba sih. Karena kalau di startup ya itu salah lo sendiri. Do it with your own risk, oke? Lo lagi dengerin The Noisy Thoughts bareng gue Pranata. Ada beberapa hal yang tidak diajarin di sekolah yang harus lo pelajarin sendiri selama lo hidup ini. Salah satunya itu menolak sesuatu, itu tuh benar-benar total nggak diajarin di sekolah, kecuali jangan pakai narkoba, kecuali jangan pakai benda-benda terlarang gitu kan. Ya apapun itu ya. Tapi menolak sesuatu itu selain yang ilegal itu nggak diajarin sama sekolah. Contohnya, misalkan ya lo diajak nongkrong tapi lo lagi nggak pengen nongkrong, itu kan nggak ada kurikulumnya. Terus kayak misalkan lo udah kerja gitu dan bos lo bilang, lo kesini ya, lo kesitu ya. Nah nanti kita bahas deh. Tapi yang jelas contoh yang paling simpel tuh kayak misalkan ada telemarketing atau lo lagi jalan di mall ketemu salesperson satu produk kayak misalkan banking atau insurance gitu kan. Itu kalau misalkan lo nggak menolak di posisi yang lo belum membutuhkan, itu kayak bakal ribet di elunya deh nantinya. Soalnya yang berujung lo harus bayar komitmen tiap bulan, terus kayak ya banyak lah dampaknya, nanti kita bahas gitu. Tapi yang jelas gimana sih cara nolak, dan boleh gak sih kita nolak tuh? Balik lagi, menurut gue sah-sah aja untuk nolak apapun itu yang sifatnya legal ya, maksudnya nongkrong lah, kerjaan lah, atau nawarin produk lah gitu. Kenapa? Soalnya menurut gue itu kan totally hak lu ya untuk nolak. Lu pakai hak lu apa enggak? Sama kayak beberapa orang yang nggak enakan nih, misalkan kalau misalkan di posisi teman-teman ya, waktu lu diajakin nongkrong, lu nggak enak karena itu temen lu udah lama gitu dari kecil, atau ini adalah teman baru lu yang kayaknya asik, kayaknya baik sama lo, jadi lo nya segan juga. Mungkin ya lebih ke arah nggak enak sih, lebih ke arah nggak enak untuk nolak. Jadi akhirnya lo ikut. Itu apapun ya, menurut gue apapun yang lo nggak yakin, ya mending jangan. Soalnya waktu lo misalkan kayak nongkrong tadi deh, kayak lo nongkrong tiba-tiba sama teman-teman lo atau teman-teman baru lo, dan itu kan lo kan investasi waktu ya. Lo mau pakai waktu itu untuk apa? Untuk senang-senang kah? Atau untuk istirahat kah? Atau untuk apa nih? Nah kalau misalkan kondisinya lagi capek banget apa segala macam, ya lo pengen istirahat, lo nggak pengen nongkrong, boleh nolak. Gue lagi capek banget nih, kayaknya next time aja deh gue baru ikutan. Atau kayak misalkan white lies
itu layak dipakai atau enggak gitu. Kayak misalkan lu berbohong untuk kebaikan. Misalkan lu secapek itu dan lu nggak enakan, menurut gua sah-sah aja lu pakai white lies. Kayak gue masih kejebak di kegiatan gue yang sekarang ini nih, gue nggak bisa, belum bisa cabut apa segala macam. Kenapa? Biar energi lu bisa tersalurkan dengan baik. Menurut gue sah-sah aja. Nah, gimana kalau kerjaan? Kerjaan kan lebih kompleks ya, maksudnya itu menyangkut karir lo, itu menyangkut masa depan lo juga gitu maksudnya. Kalau kerjaan misalkan bos lo bilang, tolong dong melakukan sesuatu yang di luar job desk lo. Buat gua, tergantung kondisi lo lagi kerja di mana nih. Kalau kerja di perusahaan yang sangat-sangat struktural, lo sah-sah aja untuk menolak. Kan balik lagi, lo udah tahu lo kerja di mana. Kecuali lo kerjanya mungkin di perusahaan-perusahaan baru, startup company yang harus serabutan. Kenapa gue mention harus serabutan? Soalnya banyak startup company yang mulai dari karyawan yang sangat sedikit. Yang mana job desk-nya sama dengan perusahaan-perusahaan yang struktural. Ini yang dibebankan ke karyawan-karyawannya nih. Jadi satu karyawan itu bisa dapat banyak banget job desk dengan gaji ya satu job desk misalkan ya. Tapi itu kan lu udah tahu dari awal. Kalau misalkan lu udah tahu itu dan lu masih ngeluh dan lu masih kayak aduh gua nggak mau deh, gua resign aja deh, itu kayaknya lu goblok sih. Buat gua kan di awal pasti diomongin tuh semuanya seperti apa, kondisi perusahaannya seperti apa. Even though dia nggak bilang nanti job desk lo akan A ya, itu menurut gue ya kan lo udah tahu fieldnya seperti apa. Jadi harusnya lo nggak ngeluh lagi, lo harusnya terima aja gitu maksudnya. Nah kalau misalkan di perusahaan yang structural, yang benar-benar yang udah settle, menurut gue sah-sah aja untuk nolak kerjaan. Soalnya orangnya banyak. Balik lagi, kalau misalkan orangnya banyak, itu kan per job desk kan pasti ada divisinya masing-masing tuh. Nah itu bisa lo lempar aja, sesimpel itu sih. Soalnya kalau misalkan tidak seperti itu, lo akan mengerjakan sesuatu hal yang bukan field lo, menguras energi lo, dan dengan benefit yang sama seperti yang lo dapatkan sebelumnya. Tapi dalam kasusnya kayak gitu ya, emang perusahaannya itu structural, udah established lama, udah punya banyak karyawan, divisinya juga udah banyak, itu sah-sah aja. Nah kalau startup tadi ya lu jangan ngarepin lu punya satu job desk aja sih. Maksudnya buat temen-temen yang lagi baru kerja di startup company atau di agency atau di media apa segala macam, fieldnya akan kayak gitu-gitu aja sih. Maksudnya lo akan mengerjakan banyak hal di luar field lo. Di satu sisi itu akan jadi baik buat lo karena lo belajar hal baru lah. Kalau emang lo punya goals ke situ, lo akan happy. Tapi kalau tidak, lo harus terima karena lo udah tahu lo kerja di mana. Kecuali ya di perusahaan yang udah established ya, balik lagi ya sekali lagi. Nah itu kan kalau kerjaan. Kalau misalkan ada masalah dan lain hal karena itu, misalkan di perusahaan yang udah established lama dan udah settle, udah punya banyak karyawan apa segala macam, dan lo menolak itu dan jadi masalah, lo bisa fight back ke HR sih. Maksud gue ya balik lagi, KPI lo kan ditulis jelas di kontrak, itu bisa lo balikin. Tapi kalau di startup jangan coba-coba sih. Karena kalau di startup ya itu salah lo sendiri. Do it with your own risk, oke? Nah paling simple lagi, lo dapet telepon waktu lo lagi berkegiatan ya, lagi ngampus, lagi kerja apa segala macam, ada telemarketer yang kayak nanyain apakah lo butuh insurance, apakah lo butuh produk banking apa segala macam. Kalau lo lagi butuh, nggak apa-apa sih lo terima. Tapi kalau lo lagi nggak butuh, ini kasus yang paling sering kan. Maksud gue bukannya gue mendorong lo untuk menolak itu semua, tidak. Maksud gue kalau misalkan lo tidak butuh jadi tiba-tiba butuh, kan lo punya komitmen untuk bayar. Apakah lo siap dengan komitmen itu? Kalau tidak siap, lo harus belajar nolak sih. Soalnya nggak apa-apa, sumpah nggak apa-apa. Beberapa cara kalau dari gua ya, lo nggak apa-apa misalkan lo lagi punya waktu, lagi istirahat apa segala macam, lo dengerin aja dia itu nawarin apa, benefitnya buat lo apa segala macam, lo nggak apa-apa dengerin. Tapi waktu yang jadi masalah itu waktu lo nggak punya waktu nih, waktu lo lagi mau meeting atau lo lagi di jalan apa segala macam dan ada telepon seperti itu, kebanyakan pasti langsung saya nggak butuh.
itu bisa lebih baik lagi sih. Maksudnya penyampaiannya mungkin bisa lebih manusiawi ya. Maksud gue, let's say lu bilang aja lu udah punya dari apa gitu kan. Misalkan produk banking ya, kayak credit card atau kredit tanpa agunan dan lain-lain gitu. Atau kalau dari insurance, lu udah pakai dari insurance apa. Sesimpel itu nggak akan bikin kesel atau bikin down si telemarketernya sih. Balik lagi, itu kan ada orang yang kerja di balik itu. Ya kita juga kan kerja, nggak ada salahnya kan. Kalau misalkan lo nggak bisa jadi orang baik, ya nggak apa-apa kan untuk nggak jahat sama orang lain.